Shalom, puji akan nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah pada Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Ibadah online kita pada hari ini, kita mau menyambut kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua anak-anaknya. Mari kita memuji Tuhan, kita mau angkat hati kita mau buka suara kita, dan kita mau puji nama Dia pada pagi hari ini, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami mau tinggikan Engkau ya Allah. Kami mau puji Engkau Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jamah kami ya Bapa. Roh Kudus bekerja melawat kami semua. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Inilah kami Tuhan. Kau mau kuduskan setiap kami. Kau mau Tuhan sucikan hati kami. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Kita sama-sama. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus.
ini dengan iman di hadapan Tuhan, bahwa Engkau mengucap syukur atas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan. Dia sudah menyelamatkan kita semua. Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, dan Dia sudah bangkit bagi kita. Sungguh Dia Yesus yang ajaib. Sungguh Dia Yesus yang luar biasa atas hidup kita. Haleluya Yesus. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Terpujilah Engkau Yesus, Haleluya. Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Bapa, kami tidak bisa membalas semua Glory. kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas semua kasih-Mu, Tuhan atas Kau baik setiap sungguh kami. baik. Kami bersyukur Haleluya. kami punya Allah yang baik. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu mencukupi, Allah yang selalu peduli akan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Hanya bagimu Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus.
Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya, beri kemuliaan buat Yesus, beri kemuliaan buat Allah kita. Amin, amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Baik, dengan hormat saya persilakan Gembala Sidang untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, Engkau yang layak kami tinggikan, yang layak kami sembah. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa dapat memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan ibadah kami dari awal sampai akhir, Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau lawat kami Bapa. Sehingga pada waktu yang mendengarkannya, yang melihatnya, diberkati, dihiburkan dengan luar biasa, urapannya turun dengan luar biasa Bapa. Kami yakin Tuhan, biarlah ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Amin. Yes. Kalau boleh saya bertanya pada pagi hari ini, Bapak Ibu, berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kita, Raja di atas Amin. segala Raja. Dia Raja yang mulia, Yes. Raja, Dia Allah yang pemenang. Haleluya. Puji akan nama Tuhan. Mari sama-sama kita katakan bahwa Dia adalah Raja mulia, Allah pemenang. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang. Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan Sujud menyembah Bapa. menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Sama-sama kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Raja, kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan Mari Bapak bagi Ibu, Raja kita mau bersorak-sorai. kemuliaan Berikan kemenangan bagi Allah. atas semua kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya Yesus, haleluya. Dia Raja, Dia Allah, Dia Bapa, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Kaulah Tuhan,
kita maha besar. Bapak Ibu percaya Tuhan kita adalah maha kuasa. Yes, amin. Dia tidak akan tergoyahkan dan dia tidak terkalahkan oleh kuasa apapun. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar. Haleluya Bapak. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia tidak akan dia takkan terkalahkan. terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Mari Bapak Ibu kita mau serukan nama dia. Raja. Yesus Tuhan Raja kita. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia perkasa. Dia mulia. Yesus namanya. Haleluya Bapak. Terima kasih Tuhan. Yes, sama-sama kita serukan. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji Allah yang besar. Haleluya Bapak. Haleluya Yesus. Amin. Beri kemuliaan sekali lagi yang paling meriah. Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sungguh Tuhan kita luar biasa. Ada amin Bapak Ibu. Pujilah nama Tuhan. Biarlah pada saat ini kita mau menyiapkan hati kita untuk kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di hati kita yang paling baik. Dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kita mau undang Roh Kudus untuk melawat kita di saat kita mendengar firman Tuhan. Maka kuasa Roh Kudus bekerja. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah
kami percaya Bapa di hari kenaikan-Mu ini Tuhan, Engkau mau berbicara bagi kami. Roh Kudus Engkau berikan bagi kami, mengalir memenuhi hati kami semua yang siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami telah merasakan hadirat-Mu dan jamahan-Mu dari awal ibadah kami Tuhan. Dan hari ini kami mau berikan hati kami, kami mau buka lebar-lebar hati kami untuk menyambut firman-Mu. Kami ingin mendengarkan pesan daripada Engkau sebelum Engkau naik ke surga Bapa. Kami percaya Roh Kudus Engkau jamah kami yang di rumah Tuhan, mari Engkau jamah hati kami. Biarlah kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kami siapkan hati kami dan hidup kami saat ini Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman. Mari Bapak Ibu semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ketemu pada pagi hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Dari awal ibadah kita sudah merasakan kasih dan jamahan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus sudah mengalir dalam kehidupan kita, dalam hati kita semua. Dan saya percaya saat ini hati kita telah disiapkan. Kita siapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang sangat istimewa, hari yang sangat bahagia bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena satu momen yang indah, momen yang luar biasa di mana Kristus, Dia sudah lahir, Dia mati, Dia bangkit. Dan 40 hari lamanya setelah kebangkitan Kristus, Kristus mengelilingi murid-muridnya dan mendatangi orang-orang percaya dan mengatakan orang-orang yang belum percaya dan yang sudah percaya. Dia menyatakan bahwa Dialah anak Allah yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan hari ini, pas hari yang ke-40 dari kebangkitan, Dia akan naik ke surga. Kenaikan Kristus adalah memberikan satu bukti bagi kita bahwa kehidupan kita tidak akan berakhir pada kematian, tapi kehidupan kita akan ada satu jaminan keselamatan yang kekal dalam Kristus Yesus. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang satu tema. Dia pergi untuk kembali atau pergi untuk sementara. Ya, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ada 3 ayat saya akan bacakan buat kita semua. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, judulnya Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Satu judul atau tema yang saya berikan pada pagi hari ini adalah pergi untuk kembali. Bapak Ibu, kita tahu di mana-mana kalau misalkan seorang ayah atau seorang bapak ingin bepergian ke luar negeri, mungkin dia bekerja atau keluar kota atau kemanapun dia pergi bekerja, dia akan meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan keluarganya, tentu ada pesan-pesan. Kalau seorang bapak yang pergi, pesan-pesan kepada keluarga, mungkin kepada istrinya, jaga anak-anak di rumah baik-baik, dan kepada anak-anak juga pesannya supaya jangan sampai anak-anak itu bandel atau nakal atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, dan jangan sampai mereka juga mungkin sakit atau mengalami masalah selagi bapaknya tidak ada bersama dengan mereka di rumah. Nah, pagi hari ini kita belajar Tuhan Yesus pada waktu Dia sebelum terangkat ke surga, Dia masih bersama dengan murid-muridnya memberikan satu pesan. Ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, pesan Yesus kepada murid-murid pada waktu Dia sebelum naik ke surga. Yang pertama dikatakan di sana, janganlah gelisah hatimu. Kata gelisah di sini saya pelajari, gelisah itu artinya tidak tenang, khawatir, takut. Tidak ada kesabaran dalam menanti, cemas, itu arti dari gelisah. Kenapa Yesus memberikan pesan kepada mereka untuk tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir? Karena pada waktu itu Bapak Ibu, Yesus baru saja menampakkan diri, Dia baru saja bangkit untuk memberikan satu angin segar, satu kekuatan bagi murid-murid ketika waktu Dia mati, mereka ketakutan, mereka gelisah, mereka kehilangan arah. Apa yang mau mereka lakukan mereka tidak tahu. Dan waktu Dia bangkit, mereka sudah senang, sudah bahagia. Mereka berpikir 40 hari Yesus akan bersama-sama dengan mereka. Ternyata tidak.
Dia akan pergi meninggalkan mereka. Dan seorang bapak, dia tahu isi hati daripada anak-anaknya. Yesus tahu perasaan murid-muridnya kalau dia pergi bagaimana. Ketika Yesus masih di bumi, dia tahu begitu banyak tantangan yang murid-muridnya hadapi. Waktu dia pesan yang pertama dikatakan, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Hatimu biarkanlah engkau tenang di dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, pada hari ini saya percaya bahwa pesan ini bukan disampaikan kepada murid-murid saya, tapi kepada kita juga pada pagi hari ini, amin. Kita tahu kita semua sedang dalam kegelisahan. Kegelisahan yang pertama kita sudah tahu wabah yang sedang merebak ini, dan juga kegelisahan akan keadaan ekonomi kita, kegelisahan akan masa depan kita, apa yang akan kita hadapi di masa depan setelah pandemi COVID-19 ini, apa yang akan kita hadapi ke depannya, menjadi kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran. Banyak orang mulai bingung apa yang akan dilakukan setelah ini. Sampai kapankah peristiwa atau sampai kapankah wabah ini berlangsung? Kapan kita bisa ibadah kembali? Kapan kerja bisa kembali seperti biasa lagi? Kapan sekolah juga bisa kembali? Merupakan kegelisahan, merupakan satu kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi Yesus berpesan kepada kita pada pagi hari ini juga, jangan gelisah, jangan takut. Kenapa kita tidak perlu takut? Karena ayat di bawah dikatakan di situ, dalam firman Tuhan di bawah dikatakan dalam ayat 18, saya akan bacakan dalam Yohanes 14 ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kenapa Yesus bilang kita jangan gelisah? Ketika Yesus mau pergi, murid-murid tahu bahwa mereka akan tinggal sendirian. Tidak ada seorang penolong, tidak ada seorang yang menemani mereka. Tetapi Yesus berpesan, jangan gelisah, jangan khawatir, jangan takut. Karena aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Yatim piatu kita tahu bahwa yatim piatu adalah orang yang tidak punya ayah dan ibu. Orang tidak punya ayah dan ibu itu berarti tidak ada harapan. Siapa yang mau kasih makan? Kita lihat hari-hari ini. Banyak anak-anak di jalanan tidak punya orang tua, tidak ada harapan bagi mereka. Masa depan pendidikan tidak ada. Makan setiap hari pun mereka harus meminta-minta dan melakukan hal-hal yang lain. Supaya bekerja keras untuk mereka mendapatkan makanan. Nah, Yesus tahu ketika murid-murid ditinggalkan mungkin mereka kebingungan. Siapa yang akan menolong mereka untuk bekerja? Siapa yang menolong mereka untuk menjalani kehidupan mereka? Terutama dalam iman mereka kepada Tuhan, dalam kegelisahan, ketakutan. Tapi dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ada satu pujian dikatakan, kau selalu ada bagiku. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Bapak kita tahu kekuatan kita. Dia tahu seberapa kuatnya iman kita, seberapa kuatnya kerohanian kita. Dan dia tahu kapan kita jatuh, kapan kita bangun, dia ngerti semua. Kata dikatakan, aku tidak akan pernah tinggalkan kamu sendirian. Dalam firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 10 dikatakan, sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, tapi aku tidak akan meninggalkan kamu. Yesus bilang, aku menyambut kamu. Dalam Matius dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Hari-hari ini mungkin banyak orang merasa sendirian. Seperti yatim piatu, tidak ada lagi saudara. Tidak ada lagi sahabat yang memberikan penghiburan ketika kita mengalami masalah. Ketika kita sedang berduka, ketika kita sedang ada dalam persoalan yang begitu berat. Kita tidak tahu siapa yang mau menjadi tempat curhatan kita. Tapi hari ini Yesus ada bagi kita, amin. Satu pesan bagi kita, dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan pesan yang ketiga dikatakan di sini, dan dalam pesan yang ketiga dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa agar dia memberikan seorang penolong yang lain bagimu. Yesus bilang dalam ayat yang firman Tuhan yang lain dikatakan, jika aku tidak pergi maka Roh Kudus tidak akan datang. Jadi Yesus pergi dalam pasal 4 Yohanes 14 ayat 16 dikatakan di sana firman Tuhan. Saya baca di sini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tadi Yesus katakan jangan gelisah, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Dan yang ketiga dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Bapa agar dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Penolong yang lain, Roh Kudus diartikan dalam bahasa Yunani parakletos. Parakletos itu artinya orang yang memberikan kekuatan kepada seseorang. Berarti Yesus meminta kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus turun. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan di sana Yesus berkata kepada mereka, jangan tinggalkan Yerusalem. Dan kamu akan menerima kuasa
untuk melayani kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Bapak Ibu, setelah kenaikan Tuhan Yesus 10 hari kemudian, kita sebagai orang percaya kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta. Roh Kudus diberikan untuk menyertai kita, Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dikatakan Roh Kudus itu melanjutkan pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Yesus ada hanya 3,5 tahun di bumi. Setelah itu dia pergi. Setelah visi misinya selesai pada penyaliban, kematian, bangkit dan naik, dia selesai. Seterusnya Roh Kudus, dan kita hari-hari ini adalah masa anugerah. Masa anugerah adalah masa Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita penuh dengan tantangan. Terbukti ketika murid-murid pada waktu hari Pentakosta setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Mereka ditangkap, dipenjara, dilempari dengan batu, bahkan sampai mati. Kita lihat contoh Stefanus. Stefanus, dia berani hadapi persoalan sampai rela mati, dilempari dengan batu. Karena apa? Karena ada kekuatan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan dia. Murid-murid mereka memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Karena ada Roh Kudus yang selalu menyertai mereka. Dan saya percaya kita semua pada pagi hari ini kita akan mampu menjalani tantangan demi tantangan. Karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. Amin. Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Pesan Yesus yang keempat dikatakan bahwa aku akan pergi, di dalam ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Ini adalah inti dari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus naik, dia menyediakan tempat. Kalau kita berpikir tempat, mungkin kita berpikir rumah seperti rumah-rumah kita tinggal. Tidak seperti itu. Tuhan Yesus gak perlu membangun rumah seperti yang kita tinggal pada pagi hari ini, pada hari-hari ini Bapak Ibu. Tapi Yesus membangun satu kehidupan roh yang akan mempersiapkan kita untuk pada waktu nanti kita datang ke sana, kita pulang ke rumah Bapa, kita akan tinggal bersama dengan Tuhan. Dan kedatangan Tuhan untuk kembali, Yesus datang kembali. Kenapa dikatakan Yesus akan datang kembali? Yesus mau, Yesus merindukan kita untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Kenapa Dia mau tinggal bersama dengan kita? Karena dalam Filipi dikatakan bahwa keluarga negara kita adalah berasal dari surga. Kita bukan dari bumi ini, kita bukan dari dunia ini, tapi kita dari surga. Amin. Bapak Ibu yakin bahwa kita adalah anak-anak kerajaan Allah? Anak-anak kerajaan Allah harus tinggal di dalam kerajaan Allah, tinggal bersama dengan Bapaknya. Dikatakan warga negara kita itu adalah orang-orang warga kerajaan Allah. Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dia bilang dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Kedatangan Tuhan, mungkin orang berpikir menanti kedatangan Tuhan itu sesuatu yang cukup lama. Dari Yesus bicara pada waktu dulu dia naik 2020 tahun yang lalu sampai hari ini Tuhan Yesus belum datang. Bahkan dalam masa-masa COVID ini orang-orang mulai berpikir, apakah ini tanda-tanda kedatangan Tuhan? Apakah ini tanda mau kiamat? Kita tidak bisa menjawab, tapi firman Tuhan bisa menjawab. Kedatangan Tuhan dikatakan seperti pencuri di malam hari. Kita adalah warga negara kerajaan Allah. Tuhan akan kembali menjemput. Kita lihat hari-hari ini orang-orang yang ketika terjadi peristiwa bencana atau apapun, orang-orang Indonesia dipulang ke yang kerja di luar negeri, mereka kembali ke Indonesia. Yang di Indonesia, orang-orang Amerika atau Australia, Inggris yang di Indonesia, mereka pulang ke negerinya karena mereka tahu dari mana mereka datang. Dan di bumi ini dikatakan di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa di bumi ini kita adalah perantau. Perantau ya, dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwamu. Kita adalah pendatang dan perantau. Bapak Ibu di sini saya sendiri ya, saya sama Saudara Anton, kita sebagai perantau di sini ya. Yang lain orang asli di sini. Saya sudah 20 tahun lebih di kota Jakarta. Tapi saya sadar bahwa saya dari mana. Saya adalah warga Kupang dan saya tahu di bumi ini, di Jakarta ini saya cuma merantau. Seorang merantau itu sehebat-hebatnya, sejaya-jayanya, sesukses-suksesnya dia di daerah perantauan, dia akan tetap ingat kampung halaman. Dia tidak akan mungkin lupa kampung halamannya. Dia akan tetap ingat kampung halamannya seperti saya ingat.
Saya pengen pulang, ada kerinduan untuk ingin pulang. Berarti datang ke sini tuh cuman sementara. Dan Yesus bilang dia pergi ke sana tuh cuman sementara dan akan menjemput kita, akan membawa kita. Sebagai pendatang dan perantau ketika ada di bumi ini, kita menjalani aturan sesuai dengan apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita memiliki cara hidup yang berbeda, cara hidup sesuai dengan orang-orang warga negara kerajaan Allah. Agar ketika Tuhan datang kembali mendapati kita, dia dapati kita sedang mempersiapkan diri kita. Dikatakan kita Tuhan datang hanya orang-orang yang berpakaian putih, hanya orang-orang yang berkelakuan bersih, dia yang akan bisa dipanggil bersama dengan Tuhan. Kedatangan Tuhan secara pribadi, dia datang kepada kita secara pribadi seperti kita lihat peristiwa orang-orang yang meninggal mendahului kita. Itu juga kedatangan Tuhan bagi mereka. Jadi Tuhan datang secara universal atau datang kedua kali itu secara serempak, tapi sebelum kedatangan kedua ada kedatangan pribadi memanggil orang-orang. Hari-hari ini kita lihat ada penulis lagu yang terkenal, hidup ini adalah kesempatan. Sudah meninggal dunia, pergi mendahului kita. GSJA juga kehilangan salah satu ketua BPD, yaitu ketua BPD NTT Pendeta Paulus Lawalata yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mereka adalah Tuhan sudah datang ambil mereka secara pribadi. Dan kita semua ini sedang mengantri. Bapak Ibu, kematian itu adalah satu kepastian. Tapi yang menjadi pilihan kita adalah ketika kita dipanggil Tuhan, apakah kita akan tinggal bersama dengan Bapa di surga atau kita tinggal di mana? Dikatakan hidup ini adalah satu perjuangan, di penghujungnya adalah kekekalan. Bisa surga kekal, bisa neraka kekal. Yesus memberikan kita jeda waktu yang sangat panjang. Kita tidak tahu sampai kapan waktu Tuhan berikan bagi kita. Ada orang yang mencapai 52 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Kita nggak tahu kita sampai berapa tahun. Intinya adalah ketika Kristus datang kembali, dia dapati kita sedang mempertahankan iman kita. Amin. Karena itu pesan-pesan Kristus pada hari ini bagi kita, tetap pertahankan iman kita. Jangan sampai di dalam penantian kita akan kedatangan Tuhan, iman kita menjadi lemah, kita menjadi murtad. Firman Tuhan dalam Matius pasal 24 dikatakan hari-hari terakhir banyak orang akan menjadi murtad. Banyak orang akan kehilangan kasih. Banyak orang tidak akan tahan mengikut Tuhan karena begitu banyak tantangan. Tapi orang yang bertahan sampai kesudahan, dialah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya percaya Yesus datang, kita akan menyambut dia. Dan dia mengenal kita, akan tinggal bersama-sama dengan kita. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Kristus bagi kita, dia pergi untuk sementara. Dia akan datang kembali menjemput kita. Jangan gelisah, jangan takut. Tetap percayalah kepada Tuhan bahwa dia selalu bersama-sama dengan kita. Kita akan mengangkat satu pujian, kita akan berdoa kepada Tuhan. Agar di dalam masa-masa penantian ini kita tetap kuat di dalam Tuhan. 10 hari ke depan Bapak Ibu kita akan ada dalam doa pencurahan Roh Kudus. Mungkin hari-hari doa pencurahan Roh Kudus kita tidak ada di gereja, tapi kita ada di rumah masing-masing. Kepala-kepala keluarga akan menjadi imam di dalam rumah tangga untuk memimpin keluarganya di dalam doa pencurahan Roh Kudus, dalam mempertahankan iman agar tetap kuat di dalam Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat hadapi semua ini Bapa. Engkau yang dapat memegang tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita semua katakan bukan dengan kekuatan. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita percaya, kita katakan kepada Tuhan, Bapa, kami tidak mampu jalani hidup ini sendirian Bapa. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan mengangkat segala ketakutan dan kecemasan kami. Segala kekhawatiran kami Engkau akan angkat daripada kami Bapa. Mampu sendiri.
Kalau pagi hari ini engkau merasa cemas, engkau merasa takut, engkau merasa sendirian, engkau merasa tidak mampu menjalani hari-harimu, percayalah kepada Yesus pada pagi hari ini. Percaya Dia tidak akan meninggalkanmu, Dia tidak pergi daripada kita. Haleluya Yesus, haleluya. Bapak terima kasih buat pesan yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami bergumul ataupun berjalan sendirian dalam badai COVID ini dan seluruh badai kehidupan kami. Krisis ekonomi, krisis sosial, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya kami akan mampu bersama dengan Engkau. Bapak, pagi hari kami sepakat saat ini kami berdoa terus buat pemerintahan kami Bapak. Buat Bapak Presiden Jokowi bersama aparat dan seluruh jajarannya. Engkau memberikan kekuatan kepada beliau dalam memimpin negara ini, dalam mengatasi pandemi yang sedang berkepanjangan pada saat ini Bapak. Kami berdoa buat gubernur kami dan buat seluruh pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai terendah. Kami berdoa buat para tim medis Tuhan, orang-orang yang sebagai garda terdepan yang memberantas COVID-19, yang merawat pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Mereka yang diisolasi, mereka yang sedang dirawat. Mari Allah Engkau memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan Bapa. Negeri ini kami taruh dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat daerah-daerah yang sedang ada dalam zona merah pada hari-hari ini Tuhan, terutama di Kupang NTT Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Engkau lindungi Tuhan. Engkau jaga negeri kami dari kuasa-kuasa COVID yang tidak pernah berhenti. Engkau pulihkan kembali ekonomi negeri kami Bapa. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, sidang jemaat Tegal Alur Bapa, dimanapun mereka berada, apapun mereka kerjakan hari ini, mereka yang sakit, kami berdoa di dalam nama Yesus, mari Engkau pulihkan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa buat Bapak Amen, buat Bapak Beni Tuhan, yang sedang berjuang melawan sakit penyakit. Jangan biarkan iman mereka menjadi lemah, tapi biarlah mereka tetap kuat di dalam mempertahankan iman mereka. Sampai akhirnya Engkau datang, Engkau dapati mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Engkau memberikan pekerjaan bagi mereka, agar mereka boleh bekerja kembali. Anak-anak kami yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, yang ada di daerah Tuhan, yang di Bandung, di Jogja, dimanapun anak-anak kami berada, Engkau memberkati dan menjaga kami, pagari dengan malaikat surgawi. Dan pada pagi hari ini Bapak, di hari kenaikan Yesus ini Tuhan, kami bersyukur Engkau mau pergi dan Engkau mengutus Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami. Bapak, dalam masa pencurahan Roh Kudus 10 hari kami akan menjalani doa dalam keluarga kami masing-masing. Engkau kuatkan dan teguhkan setiap keluarga yang berjuang mempertahankan iman mereka Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat semua yang sedang menyaksikan acara ibadah kami. Bapak, mereka yang sedang sakit Engkau jamah dan pulihkan Tuhan. Seluruh Indonesia kami taruh dalam tangan-Mu Bapak. Pulihkan negeri kami di dalam nama Yesus. Mari Engkau berikan kekuatan. Terima kasih buat semua kami yang melayani pada pagi hari ini. Engkau berikan kekuatan selalu kepada kami dan urapan Allah terus turun atas kami. Gereja ini kami taruh dalam tangan-Mu. Kami percaya ada pemulihan, ada kekuatan. Kami berdoa buat BPP, BPD, seluruh anggota-anggota gereja, sidang jemaat Allah dimanapun berada, dan seluruh gereja-gereja orang percaya. Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan, dan inilah doa kami. Kami percaya Engkau mendengar doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan datang dari-Mu, jangka tanganku jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Peganglah tanganku
terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan terima kasih buat tim musik WL Singer. Dan saya mengucapkan selamat ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita sudah selesai. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Bapa di sorga, Engkau Allah kami, Allah yang ajaib. Allah kami, Allah yang luar biasa. Allah kami, Allah yang dahsyat. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini ibadah kami sudah selesai. Bukannya kuat gagah kami, tapi Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan. Roh Kudus yang memberikan kami Tuhan, yang mengurapi kami Bapa. Bapa di sorga, ibadah kami sudah selesai. Biarlah Roh-Mu tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kami. Engkau ada selalu buat kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita beranjak dari tempat ini berpisah satu dengan yang lainnya, kita mengangkat kedua tangan kita karena kita menerima berkat daripada Allah. Biarlah kecintaan daripada Allah, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, serta persekutuan doa yaitu Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan menjemput kita di dalam kemuliaan-Nya.